Diego Armando Maradona Franco lahir pada 30 Oktober 1960 di Lanús, Argentina. Maradona adalah anak kelima dari 8 bersaudara dan hidup dalam keluarga yang sangat miskin namun penuh kasih sayang. Ayahnya, yakni Diego Maradona Sr., adalah buruh di pabrik, sedangkan ibunya, yakni Dalma Salvadora atau yang lebih dikenal dengan nama Doña Tota, adalah ibu rumah tangga biasa. Maradona tumbuh di Villa Fiorito, yakni sebuah kawasan kumuh dan khusus orang miskin di pinggiran Buenos Aires. Maka tak heran sejak kecil Maradona sudah terbiasa dengan hidup keras dan tidak cengeng. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan tempatnya tinggal. Selain itu, Maradona juga bercita-cita untuk membawa keluarganya keluar dari kemiskinan dan memberikan kehidupan yang sangat layak serta sangat nyaman. Maradona sering berkata kepada ibunya bahwa suatu hari ia akan membeli rumah yang sangat besar untuk mereka. Ibunya hanya menganggap ucapan Maradona sebagai bualan anak kecil semata. Meski begitu, ibunya tetap menyemangati Maradona dan memberikan kepercayaan penuh pada Maradona. Terlepas dari itu semua, meski serba kekurangan, Tuhan sangatlah baik. Maradona diberi bakat luar biasa dalam bermain sepak bola. Namun, karena tak ada fasilitas untuk bermain sepak bola, Maradona dan teman-temannya sering bermain sepak bola di jalanan dan bisa dibilang Maradona menggunakan keterbatasan fasilitas sebagai tantangan untuk mengasah keterampilan teknisnya. Selain tak adanya fasilitas, baik Maradona maupun teman-temannya juga tak memiliki bola yang asli. Jadi, untuk mengatasi hal ini, Maradona biasanya menggunakan jeruk atau kain yang digulung sebagai pengganti bola. Singkat cerita, ketika Maradona berusia 8 tahun, bakatnya dilihat oleh seorang pencari bakat dari klub lokal Argentina, Argentinos Juniors. Setelah itu, Maradona diajak bergabung ke klub itu. Maradona yang memang sangat mencintai sepak bola tanpa pikir panjang langsung setuju. Pada akhirnya, Maradona bergabung dengan tim juniornya. Selama berada di tim junior, Maradona dengan mudah menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa, termasuk cara menggiring bola yang sangat sulit dihentikan oleh lawan. Dan selain itu, Maradona juga memiliki visi permainan yang sangat matang untuk anak seusianya. Menariknya, selama membela tim junior, Maradona berhasil memimpin timnya memenangkan lebih dari 140 pertandingan tanpa adanya kekalahan. Penampilan luar biasanya dan bakatnya yang sangat menonjol daripada anak-anak lainnya membuat Maradona menjadi sorotan banyak orang, khususnya ahli sepak bola yang ada di tingkat lokal. Ketika berusia 12 tahun, Maradona sering menghibur penonton selama jeda pertandingan tim utama Argentinos Juniors dengan menunjukkan keterampilan juggling bolanya. Akibat hal ini, Maradona menjadi dikenal oleh para penonton. Pada tahun 1976, Maradona yang berusia 15 tahun memulai karir profesionalnya di klub Argentinos Juniors. Dari sinilah perjalanannya menuju puncak kesuksesan di dunia sepak bola baru dimulai. Singkat cerita, setelah membela klub itu selama 5 musim dan mencetak 115 gol dalam 167 pertandingan, Maradona memutuskan untuk melanglang buana ke berbagai klub besar, baik itu klub besar di Argentina maupun Eropa. Setelah meninggalkan Argentinos Juniors, Maradona membela Boca Junior, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boy, dan pensiun di Boca Juniors pada tahun 1997. Di sisi lain, dari 588 pertandingan resmi bersama klub-klub yang dibelanya, Maradona berhasil mencetak 312 gol. Sedangkan selama membela timnas Argentina, Maradona berhasil mencetak 34 gol dari 91 pertandingan. Untuk asis yang dicetaknya, baik itu bersama klub maupun timnas, sulit untuk dipastikan. Bisa dibilang statistik asis Maradona tidak tercatat secara rinci karena pencatatan asis baru populer pada era modern dan bukan pada era Maradona. Namun, menurut perkiraan para ahli, Maradona mencetak lebih dari 200 asis untuk klub dan timnas. Kemudian, selain banyak mencetak gol, Maradona tentu saja berhasil mendapatkan piala bersama tim yang dibelanya. Bersama Boca Juniors, Maradona mendapatkan Primera División Argentina.
Bersama Barcelona, Maradona mendapatkan Copa del Rey, Supercopa de España, dan La Liga. Bersama Napoli, Maradona mendapatkan Serie A sebanyak 2 kali, Coppa Italia, Piala Super Italia, dan Piala UEFA. Lalu bersama timnas Argentina, Maradona mendapatkan Piala Dunia, Finalissima, dan Piala Dunia U20. Dengan karir yang dijalaninya ini, Maradona tentu saja mendapatkan banyak uang, yang dimana pada akhirnya Maradona berhasil mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan yang selama ini diderita dan memberikan kemewahan kepada mereka. Meskipun sukses sebagai pemain, karir Maradona sebagai pelatih bisa dibilang tak berjalan dengan baik. Maradona melatih berbagai klub mulai dari Mandio de Corrientes, Racing Club, Al-Wasl, Al-Fujairah, Dorados de Sinaloa, dan Gimnasia Esgrima. Dan semuanya berakhir dengan buruk, tak ada satupun prestasi yang diraihnya. Kemudian Maradona juga sempat menjadi pelatih Argentina, namun sekali lagi dirinya juga gagal. Mungkin membawa Argentina sampai perempat final Piala Dunia adalah prestasi terbesarnya selama menjadi pelatih. Meski karirnya sebagai pelatih tak bagus, kehebatannya sebagai pemain tak perlu diragukan lagi. Sederhananya, Maradona adalah pemain yang dikenal berkat kehebatannya dalam menggiring bola, melewati banyak lawannya. Selain itu, visinya dalam membaca permainan dan memberi umpan matang juga sangatlah hebat. Begitupun kontrol bolanya juga tak perlu ditanyakan lagi. Maka tak heran apabila Maradona dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat dalam sejarah. Maradona juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas, keras, dan karismatik selama di lapangan. Bahkan sebagai pemimpin dan pemain hebat, Maradona kerap menghadapi tekanan yang sangat besar baik dari fans, media, maupun lawan-lawannya. Namun Maradona selalu mampu tampil luar biasa dalam momen-momen penting. Menurut banyak ahli, hal paling hebat dari Maradona adalah mampu mengangkat Napoli yang sebelumnya tidak terkenal menjadi juara Serie A 2 kali dan mendapat piala lainnya. Maradona yang membela Napoli juga dianggap sebagai puncak karir dan bukti kehebatannya. Meski begitu, ada pula yang menganggap membawa Argentina juara Piala Dunia adalah puncak karirnya. Sudah bukan rahasia lagi bahwasannya Maradona memiliki segudang kontroversi, tapi kontroversinya itu selalu tertutupi oleh kehebatannya di lapangan. Salah satu kontroversi Maradona yang paling terkenal terjadi dalam perempat final Piala Dunia 1986 ketika melawan Inggris. Maradona mencetak gol dengan tangannya. Meski jelas merupakan pelanggaran dan seharusnya tidak sah, wasit mengesahkan gol itu. Maradona kemudian menyebutnya sebagai gol tangan Tuhan yang menjadi salah satu momen paling terkenal sekaligus kontroversial dalam sejarah sepak bola. Kemudian pada Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Maradona dikeluarkan dari turnamen setelah terbukti menggunakan zat terlarang. Insiden ini juga mengakhiri karir internasionalnya dengan cara yang sangat memalukan. Selain itu, Maradona juga dikenal sebagai pecandu alkohol dan narkoba, khususnya kokain, yang dimana Maradona mulai kecanduan narkoba selama bermain di Barcelona. Lalu saat bermain di Napoli, kecanduannya semakin parah. Bahkan dirinya juga sempat diskor selama 15 bulan setelah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Gilanya, selama di Napoli, meski tak pernah terbukti kebenarannya, Maradona diduga memiliki koneksi dengan kelompok mafia Camorra. Selain narkoba dan alkohol, Maradona juga sering menghadapi masalah keuangan, termasuk utang pajak yang sangat besar dengan pemerintah Italia. Misalnya, pada tahun 2009, Maradona diperintahkan untuk membayar lebih dari 37 juta euro dalam pajak yang belum dibayarnya selama waktunya di Napoli. Terlepas dari apapun yang menjadi candunya, Maradona juga dikenal sebagai pendukung vokal ideologi kiri dan memiliki hubungan dekat dengan beberapa pemimpin politik yang dikenal sangat kontroversi seperti Fidel Castro, Hugo Chavez, Nicolas Maduro, dan Che Guevara. Bisa dibilang Maradona secara terbuka mendukung mereka dan kerap memuji kebijakan mereka, yang dimana hal ini tentu saja menuai kritik dari berbagai pihak.
Kritikan yang didapat Maradona tentu saja pantas didapatnya, karena bagaimanapun para tokoh politik yang didukung Maradona lebih banyak merugikan rakyat daripada mensejahterakan rakyatnya. Meski dikenal kontroversi, Maradona juga dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak sisi baik, terutama dalam hal kemurahan hati, rasa kepedulian, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Maradona selalu menunjukkan solidaritas kepada kaum miskin dan orang-orang yang terpinggirkan, baik di Argentina maupun di luar negeri. Ia sering berbicara tentang ketidakadilan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, ia secara terbuka mendukung perjuangan pekerja dan petani miskin di Amerika Latin, termasuk di Argentina, Venezuela, dan Kuba. Selain itu, Maradona juga mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan berbicara untuk hak-hak Palestina di panggung internasional. Tak hanya menggunakan pengaruhnya sebagai tokoh besar untuk membantu rakyat supaya suara mereka didengar oleh pemerintah, Maradona juga dikenal sering membantu orang-orang miskin dengan uang yang dimilikinya. Selain itu, Maradona juga mengeluarkan banyak uang untuk membangun fasilitas olahraga demi anak-anak dari komunitas miskin di Argentina dan negara lainnya. Kemudian, meskipun menjadi ikon global yang memiliki kekayaan melimpah, Maradona tidak pernah melupakan akar sosialnya yang berasal dari Villa Fiorito. Maka Maradona sering kembali ke komunitasnya untuk memberikan bantuan. Dan hal ini menunjukkan bahwa Maradona tidak melupakan asal-usulnya. Berkat hal ini, tak heran banyak orang yang akan mengingat sisi rendah hati Maradona. Apalagi Maradona sering berinteraksi dengan penggemar tanpa peduli status sosial mereka dan selalu menyempatkan waktu untuk berfoto atau memberikan tanda tangan bahkan dalam situasi yang kurang nyaman sekalipun. Lalu dengan kesuksesan yang didapatnya, Maradona menjadi simbol harapan bagi banyak orang, terutama bagi rakyat kecil di Argentina dan di Napoli. Sederhananya, Maradona membuktikan bahwa seseorang dari latar belakang miskin sekalipun bisa mencapai puncak kesuksesan dengan kerja keras dan bakat yang dimiliki. Tentu saja, bakat yang dimiliki tak harus berkaitan dengan sepak bola. Di Napoli sendiri, Maradona dianggap sebagai pahlawan yang membawa kebanggaan kepada klub sekaligus kota Napoli yang sebelumnya dianggap rendah oleh klub-klub dari kota lain. Sejak pensiun, Maradona terus berjuang melawan berbagai masalah kesehatan akibat gaya hidupnya yang buruk, seperti obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit hati, dan masalah jantung. Singkat cerita, pada awal November 2020, Maradona dirawat di rumah sakit di La Plata, Argentina karena mengalami anemia dan dehidrasi. Beberapa hari kemudian, dokter menemukan adanya penggumpalan darah di otak yang harus segera dioperasi darurat. Untungnya, operasi ini berhasil dan Maradona dipulangkan ke rumah untuk pemulihan. Setelah operasi, Maradona dirawat di rumah pribadinya di Tigre, yakni sebuah kota kecil di utara Buenos Aires. Di sisi lain, meskipun berada di bawah pengawasan ketat tim medis, kondisi kesehatannya tetap buruk. Pada tanggal 25 November, Maradona yang berusia 60 tahun meninggal dunia karena gagal jantung. Maradona meninggal di rumahnya saat ia sedang istirahat. Kematian Maradona dengan cepat menjadi berita utama di seluruh dunia dengan penghormatan mengalir dari berbagai kalangan termasuk pemain sepak bola, tokoh politik, penggemar, dan lainnya. Pemerintah Argentina bahkan mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang salah satu putra terbaik bangsa yang menjadi pahlawan Argentina di ajang Piala Dunia dan kancah sepak bola dunia. Jenazah Maradona disemayamkan di Casa Rosada, yakni istana kepresidenan Argentina yang ada di Buenos Aires. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Maradona bagi Argentina.